16 tahun MOU Helsinki merupakan sebuah peringatan yang ada di Aceh sejak berakhirnya masa konflik. Tepatnya 15 Agustus 2005 silam. Dr. Amri sebagai pengamat ekonomi dan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Syakwala mengatakan, Aceh dengan kucuran dana yang besar selalu belum mampu merubah predikat sebagai provinsi termiskin se-Sumatera. Hal ini karena berdasarkan data yang dipublish oleh lembaga resmi berdasarkan indikator ekonomi makro Aceh yang dinilai sangat rendah. Saya melihat bahwa pada hari ini tingkat kemiskinan di Aceh masih nomor 1 se-Sumatera. Tingkat pertumbuhan ekonomi juga paling rendah se-Sumatera. Tingkat pengangguran juga masih nomor 1 se-Sumatera. Nah, ini menunjukkan bahwa indikator-indikator ekonomi makro belum tercapai seperti yang diharapkan di dalam RPJMA. Nah, berdasarkan indikator-indikator ini, saya melihat bahwa ada sesuatu yang salah di dalam manajemen pemerintahan. Terutama adalah pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh (DOKA) sejak 2008 sampai 2021. Nah, dari dana yang sudah masuk ke Aceh sebanyak 88 triliun, ternyata belum mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyat Aceh. Adapun harapan darinya, Dr. Amri mengatakan agar dana DOKA direalisasikan dengan tepat sasaran agar Aceh keluar dari garis kemiskinan dan Aceh sejahtera. Karena itu kita berharap dana DOKA ini betul-betul tepat sasaran. Tepat sasaran maksudnya adalah betul-betul untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, sehingga selepas DOKA ini kita berharap Aceh ada kemandiran bidang ekonomi, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah, sesuai dengan visi dan misi diberikan dana DOKA untuk Provinsi Aceh. Dengan berdasarkan data indikator makroekonomi Aceh yang sudah terpublish secara luas, bisa dikatakan Aceh dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini juga mendapati respon dari pengamat kebijakan publik Nasrul Zaman. Dirinya mengatakan susunan RPJM yang telah disusun sedemikian rupa dan sudah terukur dengan baik bersama-sama, tapi tidak dilanjutkan oleh Gubernur Nova pasca Gubernur Irwandi tersandung kasus. Iya, saya sebenarnya adalah orang yang ikut menyusun rencana pembangunan jangka menengah Aceh misalnya. Sebenarnya di awal kita sudah menyusun sangat jelas, sangat terukur dan sistematis sekali apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh. Nah, jadi kalau kita buka RPJM Aceh 2017-2022 itu jelas semua terukur apa yang harus dilakukan. Nah, tapi pasca Gubernur Irwandi ditangkap, nah kemudian ganti dengan Gubernur Nova Iriansah, nah ini kayaknya RPJM udah nggak dipegang lagi. Adapun Otsus sejak 2008 hingga 2021, kucuran dana DOKA yang tidak tepat sasaran, Nasrul Zaman sangat menyayangkan hal tersebut. Yang kita sayangkan, jadi kan dana Otsus ya 7-8 triliun per tahun itu habis dibagi ke kabupaten kota 200-300 miliar per kabupaten kota. Apa yang dibelanjakan oleh kabupaten kota? Ya itulah bikin paving blok, pagar SD, pagar masjid, bikin parit-parit. Tapi nggak ada yang terukur. Nah, jadi nggak ngefek gitu. Jadi adanya Otsus itu nggak ngefek. Harusnya kalau saya dari awal misalkan sama awal ya kita merencanakan dana Otsus itu membuat sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa gitu. Contoh misalkan kalau mau bener ya kita buat pabrik semen. Kenapa nggak dilanjutkan pabrik semen Lawung itu? Kasih aja Otsus 4 triliun misalkan di situ. Nggak usah dibagi-bagi kabupaten kota. Atau misalkan kita buat laboratorium menengah ke atas SMA ya, SMA SMK di beberapa hotspot wilayah ya timur sebagainya, sehingga kualitas pendidikan anak-anak kita lebih bagus. Ini kan nggak ada. Coba lihat lab-lab kita di SMA ini sama sekali nggak layak sama sekali. Jadi misalkan ada lab kayak di kampus. Kalau di kampus itu kan ada laboratorium penelitian dasar, semua fakultas di situ. Nah kita harap di kabupaten juga begitu, semua SMA belajar labnya di situ sehingga labnya tumbuh hidup. Kemudian gurunya juga aktif 24 jam, ya 7 hari dalam seminggu, 6 hari dalam seminggu tuh dan itu enggak. Jadi tidak ada yang kita temukan yang luar biasa. Nah Irwandi sebenarnya di 2006-2012 sudah meletakkan fondasi pembangunan Aceh ini dengan baik. Cukup banyak yang jadi contoh. Nah tinggal ketika mau dieksekusi di 2017-2022 ya Irwandi tersandung masalah. Tapi harusnya Nova bisa melanjutkan. Nah yang kita sayangkan Nova plus sektanya seperti nggak tahu apa-apa, gagap gugup akhirnya gagal membangun Aceh. Adapun amanat Perpu juga menyebutkan
harusnya DOKA digunakan dan direalisasikan juga kepada sektor UMKM untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Namun, ia mengatakan tidak ada satupun realisasi DOKA yang diarahkan ke sektor UMKM. Babak belur, jadi UMKM kita babak belur. Kenapa babak belur? Covid juga menghantam. Selain tanpa Covid pun kalau kita lihat di strategi pemerintah, nggak punya strategi khusus untuk pengembangan UMKM. Sehingga babak belur, dihantam Covid tambah babak belur. Kenapa? Dari 3 amanat Perpu itu ya dan Impres itu 3 salah satunya adalah recovery ekonomi, artinya membangun UMKM. Nasrul juga mengharapkan Gubernur Rova untuk membuka hati dan pikiran dan juga harus melibatkan anak muda kreatif dalam membangun Aceh agar Aceh sejahtera. Nah, saya benar begini, pemimpin Aceh buka hati, buka mata, buka telinga, jangan tipis kuping. Kritik-kritik yang diberikan oleh banyak warga Aceh, banyak komponen Aceh, sebenarnya itu adalah saran yang bisa dilakukan, bukan kebencian. Jadi orang yang mengkritik itu harus dinilai dialah sebenarnya yang sayang pada pemerintah Aceh ini. Nah, itulah yang diharapkan pada gubernur, sekda. Ayolah, banyak anak Aceh yang bisa bekerja, banyak anak Aceh yang mampu memprogram dengan bagus, tapi bukalah ruang-ruang pikiran dan hati kalian untuk mengajak mereka terlibat dalam membangun Aceh ini. Karena tidak cukup kalian berdua membangun Aceh. Dari Banda Aceh, Ahmad Nur Salam, Dialeksis TV.